Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Rudi Santri Laskar Nusantara, Lasnu. Pada polemik nasab Habib saat ini, salah satu akademisi, Dr. Syaikh Hasim ikut berbicara di dalam tulisannya. Berikut profil Dr. Syaikh Hasim. Dr. Hasim adalah dosen dan direktur Perpustakaan dan Kebudayaan di Universitas Islam Internasional Indonesia YIGU, dan dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dr. Syaikh adalah peneliti tamu di Program Studi Indonesia SIS Yusof Ishak Institute dan di Program Studi Indonesia RSES NTU, Singapura. Ia memperoleh gelar Dr. Fem dari Universitas Vrije, Jerman, pada tahun 2014 dan gelar MA dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 2002. Ia menerbitkan buku, artikel jurnal, dan komentar visual melalui saluran TV dan YouTube. Mari kita simak tulisan beliau terkait polemik nasab saat ini. Menyoal genealogi Habib di Indonesia ke Rasulullah. Bukti ilmiah Kiai Imaduddin Utsman, Dr. Syaikh Hasim, Selasa, 8 November tahun 2022. Kita sudah sering mendengar bahwa Habib-Habib yang hidup di Indonesia itu merupakan keturunan Rasulullah. Habib Bahar Smith mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Sayyidina Ali. Tidak hanya Bahar Smith, namun Habib-Habib yang lain juga, dengan menggunakan panggilan Habib, memastikan bahwa mereka memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Karenanya beliau-beliau merupakan keturunan Rasulullah, maka sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia memuliakan mereka. Kini klaim bahwa Habib adalah turunan Rasulullah mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari seorang kiai yang bernama Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam artikel hasil penelitiannya yang berjudul Pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah. Kiai Imaduddin Utsman sendiri adalah Ketua Fatwa Komisi MUI Banten dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Banten. Kiai Imad adalah kiai muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang produktif menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Salah satunya Al-Fikrah Al-Nadliyah fi Usul wa Al-Furu' Al-Sunnah wal Jamaah. Dia berpendapat bahwa Habib-Habib di Indonesia mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Jelas, hasil penelitian Kiai Imaduddin Utsman ini akan menyengat banyak pihak sebab mendelegitimasi kaum Habib. Tapi mengapa Kiai Imaduddin Utsman bisa berpendapat demikian? Mari kita lihat. Para Habib datang ke Indonesia pada tahun 1880-an. Dan sejak itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah. Biasanya, mereka mengaitkan diri mereka dengan Ba'alawi. Keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad, Nakib bin Ali Al-Uraidli bin Imam, Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah, Al-Zahra bin Nabi Muhammad. Mereka ini yang mengklaim dari arah Ba'alawi. Menutup Kiai Imad sebenarnya tidak melakukan asimilasi ke dalam penduduk pribumi, karenanya mereka dengan mudah dikenali publik. Bagi Kiai Imad, keberadaan mereka di Indonesia tetap tidak mudah untuk dicarikan kaitannya secara keturunan dengan Rasulullah. Memang banyak kitab yang membahas Ba'alawi, misalnya Nubsat, Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi, karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lain, Ittisalun Nasabil Alawiyain wal Asraf, karangan Umar bin Salim Al-Attas abad 13, dan Syamsu Al-Zahirah karangan Muhammad bin Husain Al-Amasyur abad 13. Semua kitab ini menjadi sumber dan rujukan untuk ketersampaian nasab mereka ke Rasulullah. Kata Kiai Imad, sayang sekali, kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad 13 atau setelahnya. Bagaimana dengan kitab-kitab abad sebelumnya, abad 10, 11, dan 12, yang seharusnya mereka jadikan rujukan? Kiai Imad menyatakan Alawi bin Ubaidillah adalah Datuk Ba'alawi di Indonesia.
Menurut Kiai Imad, beliau ini adalah urutan ke-12 dari serangkaian nama ini, ada yang terputus. Menurut Kiai Imam, terputusnya nasab itu di rangkaian keturunan Ali Al-Uraidli. Menurut penelusuran yang dilakukan Kiai Imad, kedudukan anak Ali Al-Uraidli ini penting untuk menyambung pada datuk para habib di Indonesia, yaitu Alawi bin Ba Alawi. Dari hasil penelitian Kiai Imad ini, atas hadis dan juga kitab-kitab nasab yang primer utama, dia merasa kesulitan untuk mencari kesinambungan para habib di Indonesia untuk sampai pada Rasulullah. Karena tidak ditemukannya keterangan tentang rangkaian generasi yang sampai Ali Al-Uraidi. Kiai Imad menyatakan bahwa keturunan Ali Al-Uraidli tidak ditemukan pada sumber-sumber hadis dan pada abad 3 Hijrah, di mana masa hidup Ali Al-Uraidli kitab nasab belum tertulis. Kitab nasab baru ada sejak abad 5, dan menurut kitab ini memang Ali Al-Uraidi memiliki keturunan 4. Muhammad bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Ja'far bin Ali, dan Ahmad bin Ali. Tahsibul Ansab karya Al-Ubaidili dalam berbagai kitab. Meskipun berbeda soal jumlah anak, namun mereka berpendapat bahwa Ali Al-Uraidli memang memiliki anak. Anak Ali Al-Uraidli yang menjadi perangkai habaib sampai Rasulullah, kata Kiai Imad, ada pada Muhammad Al-Nakib yang memiliki anak bernama Isa, lalu Isa memiliki anak, Ahmad Muhajir, dan Ahmad Muhajir memiliki anak bernama Ubaidillah. Pada Ubaidillah inilah teka-teki terjadi. Apakah para habib kita memang benar-benar sampai pada Rasulullah atau tidak? Kiai Imad lalu berpendapat bahwa berdasarkan Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah, Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Lebih lanjut, Kiai Imad mengatakan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kitab nasab tertua Tahzib Al-Ansab abad 5 dan Al-Syajarah Al-Mubarakah abad 6 tidak menceritakan Ahmad memiliki anak bernama Ubaidillah. Memang ada kitab-kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun menurut Kiai Imad, itu tidak kuat karena adanya keperputusan riwayat. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa baru muncul pada abad 10 dan tak tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini sangat menarik karena keberaniannya mengungkapkan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh banyak kalangan, termasuk kalangan selain itu. Topik yang dibahas juga merupakan topik yang sensitif. Konstruksi tentang Habib sebagai keturunan Rasulullah yang sudah berabad-abad terbangun di Indonesia oleh Kiai Imaduddin berusaha untuk dipatahkan. Sudah barang tentu akan banyak orang dan juga Habib sendiri yang merasa bahwa penelitian Kiai Imaduddin ini mengada-ada dan ditujukan secara tendensius untuk menyerang pada habaib melalui penelusuran sejarah. Dan jika itu terjadi, maka bantahan pada Kiai Imad harus dituangkan pula dalam bentuk penelitian sejarah keturunan Rasulullah di Nusantara ini. Bagi saya, penelitian Kiai Imad ini bisa dikatakan sebagai model bagaimana santri atau Kiai mempelopori model kerja ilmiah yang didasarkan pada data-data sejarah yang konkret, bukan mitologis. Bagaimana jika penelitian Kiai Imad terbukti salah? Jika terbukti salah, dan bukti salahnya juga menggunakan prosedur riset ilmiah, maka itu sangat wajar dan biasa terjadi. Tinggal nanti data dan argumen sejarahnya yang diadu di antara berbagai temuan yang ada. Namun jika penolakan atas penelitian Kiai Imad ini dilakukan dengan cara yang tidak ilmiah, misalnya kecaman dan kekerasan, maka itu tidak bisa diterima. Penelitian harus dibalas dengan penelitian, itu pakemnya. Sebagai catatan, konstruksi sejarah yang kelihatannya mapan, termasuk tentang Habib pada dasarnya, adalah bahan sejarah yang terus-menerus terbuka. Mereka yang berminat akan mendalami dan meneliti. Dan hasilnya bisa saja berbeda dari sejarah yang mapan.